Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisi laporan akhir praktikum botani umum dengan judul Morfologi dan Anatomi Bunga. Saya Sherly Amanda dengan NIM 2502054 dengan dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia tahun 2025. Pendahuluan, latar belakang. Morfologi bunga membahas bentuk luar serta susunan organ-organ bunga yang berfungsi sebagai alat reproduksi tumbuhan berbunga. Struktur utama bunga terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam melindungi kuncup, menarik penyerbuk, menghasilkan serbuk sari, serta menjadi tempat pembuahan. Keberagaman bentuk dan susunan organ-organ ini menjadi dasar penting dalam identifikasi dan klasifikasi tumbuhan berbunga di Indonesia, mengingat banyak spesifik lokal memiliki ciri morfologi khas yang berkaitan dengan adaptasi lingkungan tropis. Sutrian dan Rahayu 2018. Anatomi bunga mempelajari struktur jaringan penyusun organ bunga secara mikroskopis, mulai dari epidermis, parenkim, hingga jaringan pembuluh angkut. Kelopak dan mahkota umumnya disusun oleh jaringan epidermis yang dapat mengandung pigmen, sementara benang sari memiliki kepala sari dengan mikrosporangium tempat serbuk sari terbentuk. Putik terdiri atas stigma, stile, dan ovarium yang berisi bakal biji sebagai lokasi terjadinya pembuahan. Pemahaman anatomi bunga sangat penting dalam penelitian botani Indonesia karena memberikan gambaran mendalam mengenai mekanisme reproduksi dan keberhasilan pembentukan buah pada tanaman tropis. Warseno 2020. Tujuan praktikum. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah mengamati dan mengidentifikasi bagian-bagian morfologi bunga seperti kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Mengamati anatomi bunga melalui irisan tipis organ reproduktif, benang sari, putik, dan ovarium. Membandingkan anatomi pada bunga monokotil dan dikotil. Adapun alat yang digunakan adalah mikroskop cahaya, pisau cutter, kaca preparet, penutup kaca preparet, pinset, pipet tetes, buku gambar, alat tulis, dan tisu. Dan bahan yang digunakan adalah bunga sepatu, bunga lamanda, bunga pisang, pewarna, bunga kelapa sawit jantan, bunga kelapa sawit betina, dan aquades. Cara kerja. Pada morfologi bunga dilakukan pengamatan pada bagian luar bunga seperti kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Dan pada anatomi, lakukan irisan tipis pada benang sari dan putik bunga, lalu pindahkan ke kaca preparet, tetesi dengan aquades dan pewarna sederhana, lalu diamkan selama 2 menit, dan bilas dengan aquades, tutup dengan kaca penutup preparet, dan amati pada mikroskop. Hasil yang didapatkan pada praktikum kali ini adalah morfologi bunga sepatu, morfologi bunga kelapa sawit jantan dan betina, morfologi bunga alamanda, morfologi bunga pisang. Ada putik bunga pisang, serbuk sari bunga jantan kelapa sawit, benang sari bunga alamanda, putik bunga betina kelapa sawit, benang sari bunga sepatu, putik bunga sepatu, dan putik bunga alamanda. Pembahasan. Morfologi bunga berperan penting dalam memahami bagaimana struktur luar sebuah bunga mendukung proses reproduksi tumbuhan berbunga. Setiap organ bunga, seperti kelopak, mahkota, benang sari, dan putik, memiliki fungsi yang saling berkaitan untuk memastikan keberhasilan reproduksi. Kelopak memberikan perlindungan pada kuncup muda agar tidak rusak sebelum bunga mekar, sedangkan mahkota menarik penyerbuk melalui warna dan aroma yang khas. Benang sari menghasilkan serbuk sari sebagai gamet jantan, dan putik menjadi tempat terjadinya pembuahan setelah serbuk sari berhasil mencapai stigma. Variasi bentuk, warna, dan ukuran organ-organ tersebut tidak hanya memengaruhi efektivitas penyerbukan,
tetapi juga menjadi karakter penting dalam proses identifikasi dan klasifikasi tumbuhan berbunga di Indonesia, terutama karena tingginya keragaman flora tropis yang memiliki adaptasi morfologis spesifik. Sutrian dan Rahayu 2018. Anatomi bunga memberikan pemahaman lebih dalam mengenai struktur jaringan yang bekerja di balik fungsi morfologi tersebut. Jaringan epidermis pada kelopak dan mahkota tidak hanya menjadi pelindung, tetapi juga berperan dalam menentukan warna melalui pigmen atau struktur seluler tertentu. Di dalam benang sari, kepala sari mengandung mikrosporangium, tempat serbuk sari terbentuk melalui proses mikrosporogenesis, menunjukkan bahwa pembentukan gamit jantan adalah proses anatomis yang kompleks. Putik yang terdiri dari stigma, stile, dan ovarium memiliki jaringan yang memungkinkan terjadinya penyerapan serbuk sari, perjalanan tabung polen, hingga pembuahan pada bakal biji di dalam ovarium. Pemahaman mengenai anatomi bunga sangat penting dalam dunia botani dan pertanian karena membantu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pembentukan buah serta regenerasi tanaman di berbagai ekosistem tropis Indonesia. Warseno 2020. Kesimpulan dari praktikum ini memberikan pemahaman tentang bagaimana bentuk luar dari bunga seperti kelopak bunga yang menjadi pelindung bunga saat masih puncup, mahkota bunga yang memiliki warna sebagai pemikat bagi hewan penyerbuk, dan kelipatan mahkota yang berbeda dan menjadi penanda bunga tersebut termasuk dikotil atau monokotil, serta adanya benang sari sebagai alat reproduksi jantan dan putik sebagai alat reproduksi betina, dan pemahaman tentang struktur jaringan yang menyusun bunga dari dalam yang hanya bisa diamati melalui mikroskop. Pemahaman mengenai morfologi dan anatomi bunga sangat berguna pada ilmu botani, baik untuk identifikasi spesies maupun pengembangan penelitian botani dan pertanian. Sekian video laporan akhir praktikum botani umum saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.